Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Jumriyadi SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 10. Bagaimana kabarnya semua teman-teman calon guru penggerak angkatan 10? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat walaupun dalam kondisi dalam bulan suci Ramadan. Amin. Di sini saya akan mencoba membahas tentang modul 1.1a8 tentang koneksi antar materi. Jadi kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Haji Dewantara. Sistematika refleksi. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang simpulan materi, kemudian yang kedua pemahaman sebelum mempelajari materi, yang ketiga adalah pemahaman setelah mempelajari materi, kemudian yang keempat adalah rencana tindak lanjut. Jadi ada 4 yang saya refleksikan di dalam atau penyampaian pada saat ini. Pertama adalah pemikiran Ki Haji Dewantara. Jadi simpulan yang saya ambil dari pemikiran Ki Haji Dewantara yaitu yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian yang kedua adalah tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun, yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian yang keempat adalah budi pekerti. Jadi ada 4 simpulan materi yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Ya, kita pindah dulu ke pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran, apakah itu pendidikan menurut Ki Haji Dewantara? Ya, menurut beliau adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, menurut Ki Haji Dewantara tentang apa itu pengajaran, yaitu adalah merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dengan kata lain, untuk mencapai pendidikan yang merdeka, salah satunya adalah dengan cara menyelenggarakan pengajaran yang baik. Tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun pada pemikiran Ki Haji Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu yang pertama, pendidikan menurut Ki Haji Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai diri sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun, seperti apa pendidikan yang menuntun menurut Ki Haji Dewantara? Itu mengibaratkan anak yang lahir seperti kertas yang terisi, tapi masih samar-samar, belum ada kelihatan jelas. Ya. Tugas kita sebagai pendidik atau guru adalah menebalkan garis yang samar-samar itu. Kita menggali potensinya, menumbuhkan kembali minat bakatnya, semangatnya. Ya. Garis yang ditebalkan adalah garis atau kemampuan yang baik saja. Jadi yang kita tebalkan adalah kemampuannya, adalah minat bakatnya yang baik saja, sedangkan kemampuan atau hal yang jelek kita hapus. Ya, kita hapus. Dalam hal ini guru harus menuntun anak didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Seperti apa prosesnya dalam menuntun? Yaitu adalah ada 3 yang disampaikan Ki Haji Dewantara, yaitu adalah ingarso sung tulodo, yang di depan memberi contoh, imadio mangunkarso, di tengah-tengah membangun kemauan atau cita-cita. Yang terakhir adalah tuturi handayani, dari belakang memberikan dorongan moral atau semangat. Jadi ini tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun. Selanjutnya yang 3 adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu adalah segala sesuatu yang ada pada Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana semua anak itu memiliki potensinya masing-masing. Nah, kita sebagai seorang pendidik atau guru, tugasnya menuntun peserta didik supaya potensi, minat dan bakatnya dapat dikembangkan secara optimal. Kita arahkan, kita fasilitasi, kita bantu supaya anak ini memiliki potensi, minat, bakat yang bisa kita kembangkan dengan secara optimal. Selanjutnya, kodrat sama menurut Ki Haji Dewantara adalah sesuatu hal yang kita tidak dapat hindari. Mau tidak mau harus senantiasa melaksanakan pembelajaran. Kita harus terus belajar. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Supaya apa? Supaya kita mampu memenuhi kebutuhan zaman dan masyarakat. Supaya kita mampu mengikuti perkembangan zaman. Supaya kita mampu menggali, mengarahkan dengan cara kita harus mengikuti zaman. Ya, terus mengikuti pembelajaran sesuai zaman. Kemudian yang keempat dari pemikiran Ki Haji Dewantara adalah tentang budi pekerti. Apakah itu budi pekerti menurut Ki Haji Dewantara? Yaitu adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara kemampuan, kemudian sikap, dan psikomotorik atau keterampilan, yaitu adalah menciptakan karya. Jadi
menurut KJ Dewantara, yaitu adalah perpaduan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik tentang budi pekerti. Saya pindah yang kedua, sistematika revisi, yaitu adalah pemahaman sebelum mempelajari materi KJ Dewantara, filosofi KJ Dewantara. Pemahaman apa yang saya dapatkan sebelumnya, yaitu adalah saya masih pembelajaran masih berpusat pada guru, kemudian mengejar ketuntasan materi, kemudian materi cenderung fokus dari buku paket, kemudian fokus pada nilai bukan pada proses. Pemahaman setelah mempelajari materi, mempelajari modul, itu adalah insya Allah saya akan selalu berusaha menggunakan pembelajaran yang berpusat pada anak, kemudian bukan mengajarkan tapi menuntun, mengarahkan, membantu, memfasilitasi anak dalam pembelajaran, kemudian bukan hanya mengejar materi tapi fokus pada kebutuhan anak, fokus pada apa yang dibutuhkan anak. Kemudian keempat adalah sumber belajar itu tidak hanya dari buku, tetapi banyak sumber yang kita bisa berikan kepada anak kita. Kemudian yang terakhir adalah proses itu lebih penting daripada nilai. Jadi ada 5 pemahaman setelah saya mempelajari materi yang saya cantumkan di sini. Kemudian rencana tindak lanjut yang saya akan tindak lanjuti setelah mempelajari modul, yaitu adalah saya akan mencoba pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menarik. Saya akan mencoba memberikan ice breaking, kemudian metode pembelajaran yang anak-anak dalam kelas itu nyaman, ya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan media pembelajaran yang beragam sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian pembelajaran yang membuat peserta didik aktif dalam kelas. Jadi ini tindak lanjut saya. Kemudian yang kedua adalah tindak lanjutnya saya akan memperhatikan aspek psikologi anak, latar belakang peserta didik, dan kemampuan awalnya. Yang ketiga adalah melaksanakan penilaian yang beragam, mengakomodasi minat bakat dan keberagaman peserta didik. Ya, saya rasa cukup dari saya pemaparan tentang modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran KJ Dewantara. Semoga bermanfaat pada pemaparan saya pada kesempatan ini. Syukron, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.